Ikat. Nah, orang asing. Mulai hari ini, kau di sini. Menempel erat sekali dengan tiang ini. Tidur, makan, buang air, dan sebagainya. Sambil berdiri rapat diikat pada tiang. Kau mau jadi Arjuna? Mentang-mentang ganteng. Ini. Sekarang aku pukul mulutmu. Biar gigimu rontok, supaya lebih ganteng. Aduh, kenapa aku ada tinjuku sakit sekali. Mulutnya keras sekali. Mulutnya tidak apa-apa. Padahal aku memukul keras sekali. Tapi bibirnya kenapa tidak pecah? Juga giginya tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan? Tuan Abdurrahman. Kenapa kau pukuli dia? Dia melawan, Tuan. Oh ya? Iya, Tuan. Makanya saya pukul supaya diam. Hei, anak muda. Kenapa kau melawan? Tidak, saya tidak melawan. Kalau kau tidak melawan, kau tidak akan dipukuli oleh nakoda. Saya juga tidak mengerti. Kenapa saya yang sudah tidak berdaya, diikat pada tiang seperti ini masih juga dipukuli? Bohong. Kau melawan. Sudah. Semuanya keluar. Tinggalkan dia sendirian di sini. Maafkan saya, Bu. Saya hilang. Aku tahu. Kau suka kepada Brahma. Tapi kau seorang perempuan, Fatimah. Tidak baik kau yang mendatangi dia. Iya, Bu. Aku lihat. Tiap hari kau pergi ke tempat Brahma. Kan malu oleh awak kapal. Kau anak ayah. Harus bisa menjaga nama ayah, nak. Iya, Bu. Sudahlah. Ayo, sana tidur. Iya, Bu. Susah, Angku. Anak kita yang suka kepada Brahma. Aku juga suka kepada Brahma. Tapi dia sudah beristri. Ya, itulah susahnya. Aku tidak suka anak kita dimadu. Ya, jangan. Kasihan. Lebih baik kita kawinkan dengan perjaka yang masih lajang, Angku. Nanti setelah sampai di Jambi, segera aku bebaskan dia. Iya. Bagaimana pikiranmu tentang nakoda? Dia seorang pemuda yang gagah dan tangkas. Juga masih lajang. Dia memang baik, rajin dan ulet. Juga sudah bekerja pada kita bertahun-tahun. Tapi Fatimah tidak suka kepadanya, Angku. Dia nampak sekali benci kepada Brahma. Iya. Tadi Brahma dipukuli oleh dia. Oh ya? Dihajar habis-habisan. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Iya. Dihajar perutnya, mukanya, mulutnya. Tapi tidak bengkak sedikit juga. Bibirnya tetap bagus dan giginya utuh. Dia tidak nampak sakit. Biasa saja, segar bugar. Wah, kalau begitu dia orang berilmu. Iya. Aku pikir juga begitu. Hati-hati, Angku. Jangan-jangan dia benar seorang petugas dari Majapahit. Kalau memang benar dia petugas dari Majapahit, aku akan menjelaskan perkaranya kepada tentara Majapahit. Pasti mereka akan percaya. Dan juga Brahma sendiri pasti akan membenarkan penjelasanku. Sebab dia anak yang baik. Tidak ada rasa iri dan dengki, apalagi dendam di dalam hatinya. Ya, sayang dia sudah punya istri. Kalau tidak, aku ambil sebagai menantu.
aku kawinkan dengan Fatimah. Hei, ada kapal! Nah, pengintai dari atas menara berteriak. Ada kapal katanya. Coba kau lihat ke geladak. Iya. Ada apa ini, ha? Aku dengar ada kapal. Benar, Pak. Itu di kejauhan ada sebuah kapal besar sedang menuju ke sini. Jangan-jangan kapal bajak laut. Wah, benderanya hitam itu. Hitam. Bendera hitam. Bajak laut. Suruh semuanya bertiarap. Bersiap. Semuanya siap. Siapkan senjata. Wah, celaka. Kapal itu betul kapal bajak laut. Sebab meluncur mendekati kita. Celaka. Bajak laut Kanyari. Mereka makin merapat dari lambung kiri. Semua bergerak ke kiri. Mereka sudah dekat. Siap. Anak-anak, kalian lihat kapal yang mewah itu apa namanya? Bukit 12. Betul. Bagus. Hari ini kita dapat tangkapan besar. Kapal itu milik Tauke Abdurrahman, orang terkaya di Jambi. Pasti dia membawa uang dan emas. Ayo anak-anak, rapatkan kapal kita ke kapal yang mewah itu. Ibu, kapal kita diserang bajak laut. Ya, Fatimah. Gerombolan bajak laut Kanyari. Bajak laut Kanyari. Berdoalah kepada Tuhan, mohon lindungi. Ya, Ibu. Tapi ayah di mana? Memimpin awak kapal, Nak, menghadapi serbuan bajak laut. Inilah yang namanya anjing Laila. Dan Fatimah anaknya. Itu masih muda dan cantik, Domeng.
kau ambil istrinya Tuan Abdurrahman itu, aku anak perawan. Siapa kau bocah bagus? Mana si Kanyari? Mau Apa kau menanyakan pemimpin kami? Mau begini? Dua orang bajak laut itu sekali pukul mati. Brahma! Sudah, jangan menangis. Ayo, lepaskan pelukanmu. Malu ada ibumu. Terima kasih, Brahma. Kau telah menyelamatkan kami. Nyonya dan Encik Fatimah tetap di sini. Saya akan membereskan Kanyari. Sungguh menakjubkan. Dia bergerak amat cepat. Hanya sekejap, dia sudah hilang. Gerombolan bajak laut itu berantakan, terlempar ke sana kemari. Mereka jadi kacau balau. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Bukankah itu Brahma? Iya, Brahma mengamuk. Dia bisa terbang. Menyambar-nyambar seperti burung camar, berkelebat-kelebat sangat cepat. Lihat kapalmu. Haji Bayu Faisal. Dan dari kedua tangannya keluar angin topan yang amat dahsyat. Tapi angin topan itu tidak menyerang kapalku, tapi hanya menyerang kapal bajak laut. Kapalku karam. Kapalku tenggelam di tengah laut. Kau yang bernama Kanyari? Kau siapa? Kau manusia atau dewa? Kenapa kau bisa menciptakan angin topan? Dan kenapa kapalku kau tenggelamkan? Riwayatmu sudah berakhir, Kanyari. Petualanganmu sudah selesai. Pergilah kau ke Malaka. Berbaktilah kepada rajamu, Prabu Parameswara. Dia sedang membangun Malaka untuk dijadikan sebuah kerajaan yang besar. Nah, kenapa kau masih berada di sini? Siapakah Tuan? Mengapa Tuan mengetahui segalanya tentang diriku dan rajaku? Jangan banyak tanya. Atau kau mau aku lenyapkan? Aku benamkan kau ke dasar laut? Saya mohon maaf. Saya mohon ampun, Paduka. Saya tidak tahu siapa Paduka. Tapi saya yakin Paduka seseorang yang dikirim untuk menyadarkan saya. Nah, pergilah kau ke Malaka. Bawa semua anak buahmu. Baik, Paduka. Baik. Wan Abdurrahman! Saya di sini. Saya mohon kemurahan hati Tuhan. Saya minta 10 buah tongkang untuk mengangkut Kanyari dan anak buahnya. Dengan senang hati. Turunkan tongkang.
Tuan mohon diri. Naik perahu tongkang yang satu itu. Hendak kemanakah tujuan Paduka Brahma sebenarnya? Nanti Tuan akan tahu sendiri. Nakoda! Kau tidak perlu bersembunyi di situ. Kesinilah. Aku tidak marah kepadamu. Ampun, Paduka. Ampun. Hamba tidak tahu bahwa Paduka seorang dewa. Bukan. Aku Brahma, manusia biasa. Kau juga seorang pemuda yang baik, gesit dan tangkas, serta pemberani. Aku melihat waktu tadi kau bertempur. Caranya kau memegang pedang dan mempergunakannya sangat bagus sekali. Suatu ketika di kemudian hari, kau akan menjadi seorang pendekar yang dijaya. Hamba mohon bimbingan Paduka. Tempalah dirimu dulu sampai matang. Nanti aku akan datang untuk membimbingmu. Terima kasih, Paduka. Nah, selamat tinggal semuanya. Selamat jalan, Paduka. Oh, ya. Hanya sekejap tubuhnya melayang, lalu hinggap di perahu tongkang itu. Padahal sangat jauh dan tinggi. Tongkang itu dalam keadaan bergoyang-goyang diombang-ambingkan ombak. Tapi dengan tepat, Brahma sudah duduk dengan tenang di perahu tongkang itu. Ibu, kok sunyi? Apakah perang sudah selesai? Aku rasa begitu. Perang sudah selesai. Ayo kita naik ke geladak, Bu. Jangan, anakku. Siapa tahu gerombolan bajak laut itu masih berkeliaran. Tunggu ayahmu sendiri yang datang ke sini. Baru kita yakin keadaan sudah aman. Brahma? Brahma bagaimana? Tadi dia mau menyerang gerombolan bajak laut. Terjun ke dalam peperangan, Bu. Saya naik ke geladak. Fatimah, tunggu. Keadaan berantakan. Tapi perang sudah tidak ada. Nah, itu ayah. Ayah! Fatimah! Ayah selamat. Ya, Ayah. kita semua selamat. Berkat pertolongan Brahma. Brahma, mana dia, ayah? Sudah pergi. Pergi. Iya. Naik perahu tongkang itu. Di sana itu. Brahma! Fatimah, jangan. Awas kau jatuh ke laut. Brahma! Jangan pergi. Selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu. Selamat tinggal. Jangan pergi. Brahma! Ambruk, tergeletak. Dia pingsan, Angku. Cepat bawa ke kamar. Gotong, ayo Gotong. Ayo gotong-gotong cepat angkat. Ayo. Sudahlah. Brahma bukan manusia biasa. Dia bukan untukmu. Jangan bersedih, nak. Kenapa dibiarkan pergi, Bu? Ayah sudah berusaha untuk menahannya agar beliau tidak pergi. Tapi beliau bersikeras. Katanya tugasnya sudah selesai. Entah apa arti kata-kata itu. Sejak semula aku sudah merasa lain terhadap Brahma. Perasaanku berkata, dia bukan manusia sembarangan. Dan ternyata benar. Iya. Dia entah datang dari mana. Lalu kenapa Hendak setelah kemana? menumpas bajak laut Kanyari, dia lantas pergi, naik perahu tongkang lagi? Iya, benar. Aku yakin. Dia sengaja menumpang kapal kita dengan tujuan untuk menumpas bajak laut Kanyari. Kalau hanya dengan tujuan untuk menumpas bajak laut Kanyari, kenapa harus menumpang kapal kita? Bukankah dia seorang yang sakti? Nah, melakukannya sendiri kan sanggup. Memang akan sanggup. Tapi kapan munculnya bajak laut itu yang dia tidak tahu. Jadi menumpang kapal kita dengan harapan gerombolan bajak laut itu akan muncul. Sebab kapal kita adalah kapal mewah yang dapat memancing munculnya bajak laut. Kalau begitu dia panglima perang kerajaan Malaka. Apa? Panglima perang Malaka? Ya, ditugaskan oleh Tuanku Megat Iskandar Syah untuk memanggil Kanyari. Sebab Kanyari bekas tangan kanan Tuanku Megat Iskandar Syah yang belum sadar dari pekerjaan jahatnya. Tapi caranya kok begitu? Tidak terang-terangan.
Kepada Kanyari juga tidak bicara siapa dirinya. Dan juga pulangnya ke Malaka tidak sama-sama dengan Kanyari. Mungkin saja dia akan menyusul Kanyari. Dan kemudian mereka berunding. Ya, bisa juga begitu. Kalau dugaanku itu benar, betapa hebatnya kerajaan Malaka memiliki seorang panglima yang masih muda dan gagah perkasa. Belum, Lasmini. Meskipun kau banyak mengalami kemajuan, tapi kalau dibandingkan dengan Brahma, masih kalah jauh. Iya, tapi tunggulah. Hanya dalam waktu 3 tahun saja. Aku yakin bisa mengalahkan dia. Kalau sebelum jangka waktu 3 tahun Brahma sudah muncul, bagaimana? Aku akan minta bantuan Demung Turangga. Ki Demung Turangga aku lihat sangat dihormati oleh rakyat kerajaan Pagaruyung ini. Rakyat Pagaruyung menganggap bahwa Ki Demung Turangga sebagai salah seorang pendiri kerajaan Pagaruyung. Sebab beliau sahabat karib tuanku Aditya Warman. Aku malah jadi kiku. Kenapa? Ya karena kita di sini sebagai tamu Ki Demung Turangga, maka kita dihormati, dilayani dengan baik sekali. Malah enak bukan? Jadi kalau ada Brahma, dia berani datang ke sini, pasti dia akan ditangkap oleh tentara kerajaan Pagaruyung. Tapi kalau diam-diam Brahma menemui Ki Demung Turangga, lalu menceritakan yang sesungguhnya, bagaimana? Kau yang celaka bukan? Oh tidak, aku yakin Ki Demung Turangga tidak akan percaya kepada Brahma. Beliau lebih percaya kepadaku. Ya, semoga begitu. Aku sudah menyusuri sungai Batanghari ini selama 1 bulan. Berarti aku sudah dekat dengan kerajaan Dharmasraya. Nah, itu di depan banyak perahu. Pasti di sana ada sebuah bandar pelabuhan sungai. Saudara, ini bandar Dharmasraya? Benar. Pusat kerajaannya di mana ya? Terus saja jalan kaki. Nanti sore saudara akan sampai di ibu kota Dharmasraya. Terima kasih. Ya.